Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa sekali ya. Ya, pada pagi hari ini Ibu sangat berterima kasih pada kalian karena pada pertemuan kita hari ini semuanya hadir semua ya. Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk memulaikan pembelajaran kita hari ini, saja kita satu dalam doa. Doanya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Oh, Joko. Ya. Joko, tolong absen dulu ya. Oke. Absen bergiliran saja ya, bagi sama teman-teman. Oke. Ibu harapkan kalian isi absennya ya. Jadi di sini sudah ada yang kenal Ibu. Iya, ada yang kenal tapi ada yang belum kenal ya. Ya, jadi hari ini adalah hari pertama kali Ibu mengajar di kelas kalian. Nah, Ibu akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Yeyen. Tapi biasanya Ibu juga dipanggil Ibu Indri. Nah, jadi bebas mau panggil Ibu Yeyen kah atau Ibu Indri, itu terserah kalian, ya. Oh, Joko. Oke, jadi di sini Ibu akan membawakan materi mengenai multi kecerdasan. Nah, sebelum Ibu mau membahasnya, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu apa itu multi kecerdasan? Ya. Oh, ketua kelas mau jawab ya? Oke, silakan ketua kelas. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Iya. Iya, benar sekali. Oke. Apa yang dikatakan teman kalian itu benar. Namun di sini Bu akan menambahkan sedikit lagi ya tentang apa itu multi kecerdasan. Jadi, kecerdasan adalah perihal cerdas. Kesempurnaan akan budi manusia. Kata kecerdasan ini diambil dari akar kata kecerdas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna, berkembangkan akal budi seorang manusia untuk berpikir, mengerti tajam pikiran dan sempurna pembutuhan tubuhnya. Di sini ada menurut para ahli, yaitu Howard Gardner mendefinisikan ada 3 kecerdasan. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menciptakan suatu atau menawarkan pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah tahu kan apa itu kecerdasan? Ya, jadi untuk lebih spesifiknya lagi, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa kecerdasan yang kita miliki agar kalian tahu kalian termasuk kecerdasan yang mana. Oke? Nah, di sini Ibu akan menggunakan media. Jadi, medianya itu Ibu sebut dengan papan pelangi. Ibu pasang dulu ya.
Ya, jadi ini adalah papan pelangi yang Ibu maksud tadi. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan memperkenalkan kalian 9 kecerdasan yang kita miliki agar kalian tahu nantinya kalian termasuk kecerdasan yang mana. Oke? Ibu mulai dari kecerdasan bahasa ya. Oke. Kita masuk pada kecerdasan bahasa. Jadi, kecerdasan bahasa itu adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kecerdasan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang terucapkan. Kemudian, kemampuan orang yang memiliki kecerdasan bahasa adalah mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair, dan pengajar. Nah, bagaimana? Di sini ada termasuk dalam kecerdasan bahasa. Iya. Nah, bagaimana? Di sini ada yang termasuk dalam kecerdasan bahasa. Jadi, kecerdasan bahasa itu orangnya suka menulis, suka membuat puisi, suka menyair, suka mengolah kata dengan baik. Nah, jadi kalau kalian memiliki kecerdasan bahasa ini, kalian harus tingkatkan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk pada kecerdasan musik. Kecerdasan musik ialah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mempresentasikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme melodi. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan sains dalam diri seseorang. Apakah itu termasuk kamu? Kalau itu termasuk dalam kecerdasan kamu atau kecerdasan anak-anak, kalian harus mengoptimalkan, melatih. Oke, kita lanjut dalam kecerdasan fisik. Jadi, kecerdasan fisik ialah kemampuan untuk dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk menggunakan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi komplian fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan daya, dan kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Kecerdasan ini mencangkup bakat dan mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan. Jadi, kecerdasan fisik ini terdapat pada atlet, pengrajin, montir, dan ahli bedah mempunyai kecerdasan ini. Apakah kamu masuk dalam kecerdasan ini? Kemudian, kecerdasan intrapersonal. Jadi, kecerdasan intrapersonal ialah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, peka dan ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang yang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dan berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang, pengenalan sikap orang lain. Pada umumnya, dapat memimpin kelompok. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal adalah direktur dan pemimpin sebuah perusahaan. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Oke, kita masuk pada kecerdasan visual atau spesial. Jadi, kecerdasan visual
atau spesial adalah kemampuan untuk melihat, mengamati dunia visual secara akurat, cermat. Visual artinya gambar, spesial artinya hal-hal yang berkenaan dengan ruang dan juga tempat. Kecerdasan ini melibatkan kecerdasan akan warna garis, bentuk ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek, kemampuan untuk berbagai sudut pandang. Kecerdasan ini meliputi para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Oke, kita pindah pada kecerdasan intrapersonal. Nah, jadi kecerdasan intrapersonal itu adalah kecerdasan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Jadi, orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai aturan-aturan etika, sopan santun, dan moral. Contoh orang yang mampu mempunyai kecerdasan ini yaitu konselor, ahli teologi, dan wirausaha. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Ya, kalau kamu memiliki kecerdasan ini, tentunya bagus sekali. Kalian harus tingkatkan ya. Kita pindah pada kecerdasan alam. Oke. Jadi, kecerdasan alam itu kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengaspirasi segala sesuatu yang berhubungan dengan flora, fauna, lingkungan alam, kesehatan, dan lain-lain. Ciri-ciri orang yang menonjol kecerdasan alam adalah senang berada di alam terbuka seperti pegunungan, sungai, hutan, dan sebagainya, dan suka menjelajah alam. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Nah, orang yang memiliki kecerdasan alam biasanya cenderung suka menjelajahi hutan, suka berpetualang, suka mendaki. Nah, itu yang dimaksud dengan kecerdasan alam. Kalau kalian termasuk dalam kecerdasan ini, kalian harus tingkatkan ya. Oke, kita pindah pada kecerdasan selanjutnya, yaitu kecerdasan spiritual. Jadi, kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk bisa memahami makna yang Jadi, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan seseorang untuk bisa memahami makna yang terjadi. Makna yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga bisa memiliki fleksibilitas ketika menghadapi personal yang ada di masyarakat. Dalam arti kecerdasan tersebut nantinya digunakan nantinya digunakan untuk menetapkan perilaku serta hidup yang bermakna. Kemudian, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi akan memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki kecerdasan diri, mengetahui apa yang menjadi nilai dalam hidupnya, apa yang dicapai dan apa memotivasinya, mampu mengatasi masalah sesuai prinsip dan keyakinan yang dimiliki pegangannya. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Ya, jadi kecerdasan spiritual ini biasanya dimiliki oleh seorang
agama ya, seperti kiai, pendeta, ya seperti itu ya. Oke, kita masuk dalam kecerdasan visual atau spatial. Oke, kita mulai dari kita pindah pada kecerdasan intrapersonal. Nah, jadi kecerdasan intrapersonal itu adalah kecerdasan kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Jadi, orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai aturan-aturan etika, sopan santun, dan moral. Contoh orang yang mampu mempunyai kecerdasan ini yaitu konselor, ahli teologi, dan wirausaha. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Ya, kalau kamu memiliki kecerdasan ini, kalau kamu memiliki kecerdasan ini, tentunya bagus sekali. Kalian harus tingkatkan ya. Kita pindah pada kecerdasan alam. Oke. Jadi, kecerdasan alam itu kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengaspirasi segala sesuatu yang berhubungan dengan flora, fauna, lingkungan alam, kesehatan, dan lain-lain. Ciri-ciri orang yang menonjol kecerdasan alam adalah senang berada di alam terbuka seperti pegunungan, sungai, hutan, dan sebagainya, dan suka menjelajah alam. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Nah, orang yang memiliki kecerdasan alam biasanya cenderung suka menjelajahi hutan, suka berpetualang, suka mendaki. Nah, itu yang dimaksud dengan kecerdasan alam. Kalau kalian termasuk dalam kecerdasan ini, kalian harus tingkatkan ya. Oke, kita pindah pada kecerdasan selanjutnya, yaitu kecerdasan spiritual. Jadi, kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk bisa memahami makna yang Jadi, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan seseorang untuk bisa memahami makna yang terjadi. Makna yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga bisa memiliki fleksibilitas ketika menghadapi personal yang ada di masyarakat. Dalam arti kecerdasan tersebut nantinya digunakan nantinya digunakan untuk menetapkan perilaku serta hidup yang bermakna. Kemudian, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi akan memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki kecerdasan diri, mengetahui apa yang menjadi nilai dalam hidupnya, apa yang dicapai dan apa memotivasinya, mampu mengatasi masalah sesuai prinsip dan keyakinan yang dimiliki pegangannya. Apakah kamu termasuk dalam kecerdasan ini? Ya, jadi kecerdasan spiritual ini biasanya dimiliki oleh seorang tokoh agama ya, seperti kiai, pendeta, ya seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan penjelasan Ibu mengenai beberapa kecerdasan yang kita miliki? Apakah kalian memiliki salah satu kecerdasan yang ada Ibu jelaskan tadi? Oke, kalau begitu ada yang pertanyaan? Iya, baik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya.
Nah, jadi pertanyaannya Joko mengenai bagaimana cara meningkatkan kecerdasan yang kita miliki. Nah, kalau menurut Ibu, cara kita untuk meningkatkan kecerdasan yang kita miliki adalah dengan cara latihan. Nah, yang pertama itu kita melatih, misalnya kita memiliki kecerdasan matematika atau logika. Nah, kalian kan pandai berhitung, jadi kalian mencari tantangan seperti mencari matematika itu misalnya sulit, soalnya sulit. Nah, kalian gali kembali, belajar kembali, kemudian kalian belajar mencari jalan keluar untuk memecahkan satu masalah. Kemudian kalau kita memiliki kecerdasan menyanyi, nah kalau kita memiliki kecerdasan menyanyi, artinya kita harus belajar memainkan alat musik. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasan Ibu? Iya, baguslah kalau kalian sudah mengerti. Oke, di sini selain anak Joko ada yang mau bertanya lagi? Oke, jadi di sini ada yang mau simpulkan materi kita pada hari ini? Iya, silakan. Iya, benar sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oh, sama ya, sama semuanya. Oke. Ibu sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua karena kalian dapat menyimpulkan materi pada hari ini. Berarti tandanya kalian mengikuti mata pelajaran Ibu dengan baik dan sangat mencermatinya dengan seksama. Nah, di sini Ibu tambahkan sedikit kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kalau kita memiliki kecerdasan apapun itu, kita harus mengasahnya lebih baik, belajar dan melatih kemampuan kita miliki. Ingat, kalau kita memiliki kecerdasan yang kita memang itu dari diri kita sendiri, satu kata yang Ibu bilang adalah kita selalu bersyukur dan jangan pernah menyombongkan kecerdasan yang kita miliki. Sekian dari Ibu. Nah, semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini dapat memberikan manfaat buat kalian dan memiliki banyak makna. Oke. Jadi absennya tadi sudah sampai di mana? Oh iya, nanti absennya dibawa ke ruangan Ibu saja ya. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Sebelumnya itu kita tutup ya dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kelas kita hari ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan.